Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, 4 Maret Waalaikumsalam, Pak. 2023, kita akan melanjutkan perkuliahan material teknik untuk kelas A, program studi teknik mekanika, Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Saya Frans Nazwan Sitorus sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah material teknik. Pada pertemuan lanjutan ini, kita akan membahas terkait dengan materi pengetahuan bahan atau pengetahuan material. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi bahwasanya perkuliahan ini kita desain dengan student learning center, yaitu saya berharap agar aktif ya untuk bertanya atau menggali lebih jauh terkait dengan mata kuliah yang akan kita bahas nanti sampai dengan usai perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Anda diminta untuk mengisi absensi pada Google Form yang telah disediakan. Demikian juga mengisi absensi pada portal akademik di PTKI Medan. Baik, pengetahuan bahan akan saya mulai, yaitu dengan menyampaikan satu prototipe atau gambar prototipe pesawat terbang, yang mana dari prototipe ini saya telah membedakan beberapa space warna tertentu untuk jenis-jenis material atau klasifikasi material yang berbeda-beda tentunya pada bagian-bagian tertentu prototipe suatu konstruksi pesawat terbang. Kalau Anda, seluruh peserta, mengamati bahwasanya dari berbagai warna ini, kira-kira dalam prototipe pesawat ini, material apa yang paling mendominasi? Material yang berwarna apa yang paling mendominasi? Aluminium, Pak. Bagaimana? Aluminium, Pak. Aluminium. Artinya yang berwarna hijau. Artinya yang berwarna hijau ya? Ya, Pak. Baik. Ya, Pak. Ada jawaban lain selain daripada aluminium yang berwarna hijau? Metal, Pak, yang warna orange, Pak. Bagaimana? Yang berwarna orange, Pak. Metal to metal. Oke. Izin, Pak. Yang berwarna orange. Oke. Izin, Pak. Yang berwarna putih itu berwarna apa, Pak? Bagaimana? Izin, Pak. Yang berwarna putih itu bahannya terbuat dari apa, Pak? Baik, jawaban yang baik sekali ya. Material yang paling mendominasi adalah material yang berwarna grey, bukan putih ya. Material yang berwarna grey atau kelabu, yaitu material komposit ya. Itu adalah material yang tidak saya masukkan dalam picture warna pilihan yang sebagai jawaban dari pertanyaan saya. Maka dari konstruksi atau prototipe pesawat yang Anda lihat, warna putih atau warna grey yang Anda maksudkan tadi, itu adalah material yang paling mendominasi dari struktur prototipe pesawat terbang yang Anda lihat di layar. Itu artinya Anda sudah memahami bahwasanya beberapa material dalam konstruksi pesawat, yaitu artinya lebih dari satu konstruksi pesawat dari jenis material yang berbeda-beda. Oke. Berikutnya, outline daripada presentase saya pada pagi hari ini, yaitu manfaat pengetahuan material, klasifikasi dan sifat material, material logam,
material polimer, material keramik, dan juga material komposit. Tujuan instruksionalnya, Anda sebagai mahasiswa dapat menyesuaikan material atau bahan dalam konstruksi yang meliputi kelas utama bahan teknik dan perancangan. Baik, kita mulai dari dasar material. Apa yang disebut dengan material, yaitu substansi yang dibuat atau diramu. Kemudian kita melangkah apa yang disebut dengan material teknik. Material teknik atau engineering material, yaitu material yang digunakan untuk keperluan teknik dalam bentuk komponen dan peralatan. Kalau kita berdiskusi lebih jauh lagi tentang material science, yaitu mempelajari hubungan struktur dan sifat dasar material. Itu adalah definisi daripada material science. Material engineering itu apa sih definisinya? Yaitu mempelajari desain, rekayasa material berdasarkan struktur dan sifat dasarnya untuk menghasilkan sifat yang diinginkan untuk kebutuhan manusia. Nah, apabila digabungkan atau dikombine antara material science dan material engineering, maka dapat kita simpulkan atau dapat kita definisikan bahwa material science dan material engineering yaitu disiplin ilmu yang mempelajari dan merekayasa komposisi dan struktur material untuk mengontrol sifat material melalui sintesis dan pemrosesan. Nah, itu yang disebut dengan material science dan material engineering. Baik, kita lanjut. Klasifikasi material. Material teknik sangat jarang digunakan dalam keadaan murni. Umumnya dipadukan untuk meningkatkan sifat dan performanya. Secara klaster, ada 4 kelas utama material. Yang pertama adalah metal atau logam. Kemudian yang berikutnya adalah plastik atau polimer. Yang berikutnya adalah keramik. Dan material yang terakhir adalah komposit. Nah, untuk material metal dibagi kembali ke dalam 2 kelas, yaitu ferro dan non-ferro. Baik, sebelumnya Bapak mau bertanya, kira-kira ferro itu apa ya? Non-ferro itu apa ya? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Bagaimana? Ferro itu besi, Pak. Oke, non-ferro? Ferro. Non-ferro itu non besi, Pak, atau aluminium, Pak? Bukan besi atau aluminium. Baik, jawaban yang sangat baik. Terima kasih. Jadi untuk lebih spesifiknya, metal itu dibagi dalam 2 kelas utama, yaitu ferro dan non-ferro. Artinya logam berat dan logam bukan berat, atau logam keras dan logam yang bukan keras, gitu ya. Bukan keras artinya bukan dia material yang lunak, ya. Nah, ferro itu dibagi ke dalam beberapa jenis material yang sering kita dengar, yaitu bisa steel atau baja, stainless steel, kemudian cast iron atau besi cor, dan lain sebagainya. Kemudian non-ferro. Non-ferro itu dibedakan ke dalam banyak sekali spesifikasi atau jenis yang berbeda-beda. Bisa aluminium, copper, titanium, tungsten, dan lain-lain sebagainya yang memiliki nilai kekerasan yang tidak terlalu keras atau boleh dikatakan di bawah nilai kekerasan atau hardness dari material Fe atau besi. Kemudian material yang selanjutnya yaitu material plastik.
Material plastik itu juga di dalam aplikasi lapangannya itu dibedakan ke dalam 3 klaster utama, yaitu termoplastik, termoset, dan elastomer. Ya. Kemudian material yang selanjutnya, yaitu seramik. Nah, seramik itu berupa material yang juga sering kita dengar, yaitu oksida, nitrida, karbida, glass, grafit, dan diamond atau berlian, atau yang disebut dengan 100% karbon, itulah diamond. Nah, kemudian glass. Glass juga merupakan bagian dari turunan material seramik. Yang biasa kita ketahui, keramik itu adalah material alam yang berupa lantai, ubin, atau apa. Namun, itu secara luasnya, seramik itu memiliki banyak spesifikasi material yang berbeda-beda pada aplikasi di lapangannya. Baik, material yang terakhir, yaitu material komposit. Material komposit yaitu material yang terdiri dari 2 atau lebih material campuran dengan menggunakan bahan penguat dan bahan pengikat. Jadi, di antaranya material-material metal, kemudian digabungkan dengan material plastik, tentunya dengan bahan penguat dan pengikat, ia menjadi material komposit atau material yang terbaru. Ya. Nah, material komposit ini tadilah yang saya sebut saat ini sedang mendominasi dalam struktur prototipe konstruksi pesawat terbang. Karena apa? Karena komposit ini memiliki daya tahan atau daya kekuatan yang lumayan tinggi, kemudian ringan, dan juga proses produksinya tidak terlalu mahal atau low cost. Ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Baik, saya lanjutkan. Material yang saya sebut tadi dibagi ke dalam 4 jenis material kelas utama, yaitu logam, plastik, keramik, dan komposit. Kemudian saya atau kita akan mendiskusikan tentang material logam atau metal. Material logam atau metal masih merupakan bahan teknik yang paling umum digunakan. Ya. Pertumbuhan produksi logam ini menjadi indikator perkembangan industri di suatu negara. Nah, logam itu berawal dari biji besi, biasanya berupa oksida maupun sulfida, adalah sumber utama logam. Berbagai teknik biasanya digunakan untuk memperkaya dan membuatnya lebih cocok untuk proses selanjutnya diekstrak pada skala-skala besar di pabrik-pabrik khusus. Ya. Logam itu atau metal memiliki konduktivitas termal dan listrik yang baik, memiliki kekuatan atau toughness dan keuletan. Kekuatan logam dapat kita atur dengan proses pemaduan unsur dan perlakuan panas atau heat treatment. Nah, heat treatment itu nanti akan dipraktikumkan pada praktikum material teknik yang akan Anda laksanakan pada semester ini. Apa sih contohnya material logam ini? Nah, yang biasa kita temukan pada industri-industri otomotif, yaitu block engine dan juga velg satu kendaraan bermotor. Ya. Nah, itu material logam. Material apa kira-kira? Dalam konstruksi engine ini? Piston, Pak. Material aluminium, kira-kira begitu ya. Kemudian ada pelk, suatu kendaraan bermotor ya. Nah, ini selanjutnya untuk material polimer ya. Plastik itu apa? Yaitu produk yang memakai polimer sebagai bahan utama. Polimer banyak dijumpai berbasis pada penguatan karbon, oleh karena itu merupakan molekul organik dengan berat molekul paling tinggi yang berasal dari minyak, gas, maupun batu bara. Nah, kekuatan dan keuletannya sangat variatif.
memiliki ketahanan terhadap korosif, dan merupakan insulator panas dan listrik yang lumayan baik. Kemudian memiliki densitas atau density yang rendah dan sifatnya tergantung pada perubahan temperatur. Dapat melunak atau terdekomposisi. Terdiri dari termoplastik, termoset, dan elastomer. Jadi contoh-contoh produk yang terbuat dari bahan polimer yaitu seperti yang Anda lihat pada slide yang ada di layar. Kemudian material yang paling unik yaitu seramik. Bagi Bapak material yang paling unik itu seramik. Kenapa? Karena bahan yang berupa campuran oksida logam, borida, nitrida, dan karbida. Kemudian material ini memiliki density yang rendah. Density yang rendah, namun kemampuan suhu atau temperaturnya sangat tinggi. Ya. Dan selalu diproses pada suhu yang tinggi. Beberapa keramik berasal dari bahan-bahan mentah yang terjadi di alam. Nah, sebagai contoh pada gambar slide, di sini telah saya sajikan mata pahat insert. Ini mata pahat untuk proses bubut maupun milling, ya, untuk turning maupun milling. Mata pahat ini terbuat dari bahan karbida. Dari bahan karbida tentu nilai ketangguhannya tidak setangguh daripada steel atau baja yang ingin dipotong pada gambar ini. Ya. Yang ingin dipotong atau diberikan gaya gesek yang sangat tinggi antara insert pahat dengan material baja pada proses operasi bubut. Namun tentunya material ini memiliki ketahanan panas yang sangat tinggi pada prosesnya. Maka disebut di sini selalu diproses pada temperatur yang tinggi. Maka material yang terbuat dari seramik ini mampu untuk memotong pada proses operasi bubut, pembubutan, dapat untuk memotong material stainless steel yang tentu nilai kekerasannya sangat jauh dibandingkan pahat yang akan memotongnya yang terbuat dari material seramik. Ya. Itu uniknya dia. Material yang kuat namun dia getas, dapat mampu memotong material yang sangat kuat dan tangguh namun tidak getas. Di situ letak keunikan material keramik. Nah, kemudian material yang terakhir secara garis besar akan kita sampaikan pada perkuliahan hari ini yaitu komposit, ya. Komposit itu merupakan material gabungan secara mikro dari 2 atau lebih material untuk menghasilkan sifat yang optimum dari penyusunnya. Ya. Kebanyakan jenis komposit terdiri dari bahan penguat, ya, dan matriks atau bahan pengikat. Jadi ada 2, ya, bahan penguat dan bahan pengikat atau matriks yang sesuai untuk menghasilkan karakter dan sifat-sifat yang kita inginkan. Jadi karakter dan sifat-sifat komposit itu bisa kita desain dari proses, ya. Proses itu bisa kita desain. Kita mau kira-kira kekuatannya berapa, kekuatan tariknya berapa, kekuatan tekannya berapa, kekuatan lengkungnya berapa, impaknya berapa. Artinya sifat mekanisnya dapat kita rekayasa sebelum proses dimulai, ya. Kemudian jenis-jenis komposit beragam, bisa berbentuk fiber matrix, particle matrix, dan powder matrix. Jadi pada gambar yang Anda lihat biasanya untuk penerapan atau aplikasi produknya itu material komposit banyak sekali saat ini kita jumpai di pasar, ya. Contohnya untuk water tanki, kemudian untuk bahan sepeda, kemudian untuk helmet, dan lain-lain, yang tentu komposit ini memiliki keunggulan yang sangat baik, yaitu ringan, bahan material yang ringan, dan juga material yang low cost pada proses manufakturnya atau pada proses produksinya. Nah, kita sedikit menelisik lebih jauh terkait dengan apa sih komposit, ya.
nanti dalam praktikum juga Anda akan mempraktikkan ya komposit, proses produksi komposit dan analisis termalnya. Nah, komposit itu apa sih? Kalau di lapangan itu bahasanya fiber gitu ya. Fiber, masyarakat umum mengenalnya itu fiber tentunya. Nah, dari gambar ini kira-kira Anda dapat melihat ini terbuat dari serat apa sih? Ayo, silakan. Serat apa? Nah, ini terbuat dari serat pinang ya. Oke. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Baik. Jelas, Oke, Pak. kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Pak. Baik, kita lanjutkan. Komposit merupakan struktur di mana struktur-struktur di mana salah satu unsur umumnya adalah serat. Serat. Maka dalam picture ini saya tampilkan serat pinang, ya, serat pinang, ya. Adalah serat atau partikel yang dikelilingi oleh matriks kontinu, ya, dari unsur lain. Matriks tersebut dapat berupa polimer, dapat berupa plastik, logam, seramik, atau karbon. Nah, dengan tujuan untuk memberikan sifat yang sangat khusus pada permukaannya, yaitu, nah, sifat yang khusus dalam permukaannya itu yaitu kekuatan tarik yang tinggi. Maka komposit itu memiliki kekuatan tarik yang tinggi, meskipun tidak terlalu tinggi ya, dengan serat tanpa perlakuan. Kemudian modulus elastisitasnya tinggi, serat tanpa perlakuan. Nah, nilai kekuatan tarik dan modulus elastisitasnya itu baik sekali ya. Nah, dalam foto di atas atau gambar di atas ini, dalam gambar di atas ini, ini adalah serat pinang atau komposit yang diperkuat oleh serat pinang. Nah, apabila kita menggunakan pembesaran ya dengan menggunakan scanning elektron mikroskop ya yang ada di belakang saya, kira-kira picture-nya ya, ada di belakang saya gambarnya. Nah, itu dapat kita lihat serat pinangnya kira-kira pembesaran 200.000 kali ya. Kira-kira pembesaran 200.000 kali. Maka serat pinang itu ini, Mbak. Ini deh ya. Ini ya. Serat pinang itu merupakan bahan penguat. Nah, bahan pengikatnya apa? Bahan pengikatnya itu adalah yang ini, yaitu bisa berupa poliuretan atau resin ya. Itu adalah yang terdiri dari, artinya itu dari bahan polimer. Jadi polimer sebagai bahan matriksnya, kemudian bahan penguatnya itu adalah serat pinang. Seperti ini kira-kira tekstur atau mikrostruktur gitu kira-kira ya. Apabila kita lakukan pembesaran sekitar 100.000 sampai dengan 200.000 kali. Nah, seperti ini kira-kira bentuk daripada serat komposit itu apabila kita lakukan pembesaran. Nah, kemudian contoh lain apa? Nah, komposit. Komposit itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, komposit itu adalah penggabungan atau penggabungan dua jenis material atau lebih, yaitu dengan menggunakan bahan penguat dan bahan matriks atau pengikatnya. Nah, komposit apabila logam dipadukan dengan seramik, maka itu disebut dengan komposit. Contohnya beton, gitu ya kira-kira. Kemudian seramik dipadukan dengan polimer, maka dia komposit, yaitu fiberglass, contohnya papan selancar. Itu juga merupakan bahan komposit. Nah, polimer dipadukan dengan material logam, yaitu disebut dengan komposit. Contohnya apa? Ban mobil. Jadi, ban mobil itu tidak lagi dalam satu variabel material berupa Oke, masih bisa ya? Saya lanjutkan ya? Iya, Pak. Bisa, oke.
Jadi material ban mobil itu tidak lagi bisa kita sebut sebagai material polimer. Jadi dia sudah disebut dengan material komposit. Baik, kesimpulannya, bahan dari bahan perancangan dan produksi, kemudian material engineering, yaitu mendesain dan rekayasa material berdasarkan struktur dan sifat dasarnya untuk menghasilkan sifat yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian klasifikasi utama material teknik yaitu logam, polimer, plastik, keramik, dan komposit. Kemudian pemilihan bahan atau material selection berupa kekuatan, kekakuan, ketahanan terhadap korosi, cost atau low cost, kemudian kemampuan untuk dibentuk. Itu kesimpulan dari rangkuman materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya kepada Izin Pak. Muhammad Fatih. Saya ingin bertanya Pak. Ya, baik, silakan. Sebutkan nama. Apakah yang menjadi pertimbangan dalam kita untuk memilih material teknik Pak? Bahannya. Baik, terima kasih. Yang menjadi bahan pertimbangan, bagus sekali pertanyaannya. Yang menjadi bahan pertimbangan dalam kita memilih material teknik adalah kita ingin mengetahui sifat mekaniknya terlebih dahulu. Sifat mekanik dan sifat fisiknya yang kita inginkan itu sebagaimana agar kita dapat menyesuaikan jenis-jenis material teknik yang akan kita gunakan atau kita aplikasikan pada penerapan konstruksi manufakturnya. Jadi kita tidak sembarang memilih material. Katakanlah kita ingin mengkonstruksi material jembatan. Mungkinkah kita dalam membangun jembatan atau mendesain jembatan, kita menggunakan material yang terbuat dari aluminium? Mungkin saja, tapi kan sangat mahal sekali proses produksinya. Maka sebaiknya kita menggunakan baja karbon menengah. Kira-kira begitu. Agar low cost, sifat mekaniknya, kemudian sifat fisiknya itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, membangun jembatan, mungkinkah kita menggunakan stainless steel? Mungkin saja, begitu ya. Tapi apakah mungkin nilai atau proses produksinya itu tidak terlalu tinggi atau kena, kira-kira begitu ya? Mahal sekali kalau kita menggunakan stainless steel dalam konstruksi jembatan. Kira-kira begitu. Maka pada kesimpulannya, memilih jenis material berdasarkan 4 jenis sifat, yaitu sifat mekanik, sifat fisik, kemudian sifat kimia, dan sifat kemampuan tempa dari material tersebut. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih para mahasiswa sekalian. Saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada minggu berikutnya untuk materi yaitu struktur material atau struktur bahan dalam material teknik. Akhirnya pada perkuliahan hari ini saya sampaikan terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas akhir kata saya Mas Sitorus. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua.